Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah ibu-ibu rahimakumullah, di sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan gerak langkah kita hadir di majelis ini menjadi amal soleh yang akan memperberat timbangan kebaikan kita nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalahnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita sama-sama buka dengan membaca ummul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah sore hari ini kita akan membahas surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai ayat 6. Oh ya, sebelum saya lupa ibu-ibu rahimakumullah, kalau ibu-ibu itu sebenarnya punya seragam itu udah berapa ya? Tidak 4 kayaknya, rata-rata 4-5. Jadi kalau ngaji itu dipakai. Nah, maka saya sebutin ya. Minggu pertama pakai yang biru. Ini kata ibu biru atau hijau? Biru. Pakai berarti ini kerudung yang biru. Pekan kedua pakai yang hijau. Pekan ketiga pakai yang abu. Oh, yang punya apa? Hijau maksudnya hijau itu. Itu pekan kedua. Abu ini nih, ini abu nih yang dipakai empok abu. Itu pekan ketiga. Yang keempat pakai yang baru, itu yang biru. Nah, kalau minggunya ada 5, nah itu masih ada lagi yang masih punya 6 itu. Ada lagi itu, ada yang hijau yang satunya, ada yang pink. Jadi banyak banget. Gitu ya. Biar seragamnya berpahala gitu ya. Kasihan yang ngasihnya kalau nggak dipakai. Pas ke kondangan ketemu, pas ngaji nggak ketemu. Gitu ya. Jadi minggu pertama jadi kasih contoh, ini biru. Ini biru. Minggu kedua hijau yang dipakai, jadi ada contoh tuh, Bu ya, hijau. Minggu ketiga yang dipakai empok tuh abu. Nah, itu abu. Minggu keempat biru yang baru. Gitu ya. Nah, sisanya kan udah pada punya sampai ke yang udah 4 rata-rata, 5 bahkan 6 itu semua, 7, 8, 9. Jadi kalau 20. Jadi tiap hari
Kalau 30 tiap hari kita pakai seragam. Ya, kita lanjut ya. Yang pertama biru ini. Ya, ini biru. Jadi nanti di grup WA-nya disebutin ya. Di grup WA-nya warna apa? Kan dipakainya nanti bisa jadi cuma setahun sekali kalau mau dipakai-pakai gitu ya. Ya, kita lanjut ya ibu-ibu. Insyaallah sore hari ini kita akan membahas lanjutan tafsir juz amma, yaitu surat Al-Mutaffifin, surat ke-83 ayat 1 sampai ayat 6 ya. Jadi kalau nomor suratnya ke-83, nama suratnya Al-Mutaffifin, yang akan kita bahas yaitu ayat 1 sampai ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini disebut Al-Mutaffifin, yaitu diambil dari salah satu kata ayat yang pertama, yaitu wailul lil mutaffifin. Kita sekalian terjemahkan satu persatu dulu ya. Wailun, celakalah, lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang. Siapa orang yang curang itu? Alladzina, yaitu orang-orang yang idza talu, apabila dia menerima timbangan atau takaran, ala nasi, atas orang-orang, yaitu dari orang-orang. Jadi maksudnya dari orang lain, yastawfun, dia minta dipenuhi, bahkan minta dilebihin. Nah, nanti akan dijelaskan. Itu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, wa idza, dan apabila, kaluhum, mereka menakar atau menimbang atau mengukur untuk orang lain, awazanuhum, atau tadi menimbang ya untuk orang lain, yusirun, mereka menguranginya. Ala, tidaklah, yadunnu ulaika, mereka itu mengira, annahum, bahwa mereka mab'utsun, akan dibangkitkan, liyaumin azim, yaitu pada hari yang sangat besar. Ayat yang ke-6, yauma yaqumu, yauma, yaitu pada hari yaqumun nasu, manusia berdiri, li rabbil alamin, menghadap Rabb semesta alam. Jadi surat ini menjelaskan tentang golongan atau orang-orang yang nanti akan mendapatkan azab atau siksaan dari Allah, yaitu orang yang al-mutaffifin, tadi disebutkan al-mutaffifin. Jadi surat ini turun, yaitu disebutkan ada sebagiannya di Madinah, ada juga sebagiannya di Mekah gitu ya. Jadi ada perbedaan pendapat, ada yang disebutkan ini surat Makkiyah, ada yang menyebut juga surat Madaniyah, tetapi yang lebih kuatnya adalah memang surat ini diturunkan sebagian di Madinah, sebagian di Mekah gitu ya. Nah, kita mulai dari kata ini, wail. Wail, apa sih artinya wail itu? Kalau cuma lihat di terjemahan, wail itu ya celaka lah. Nah, kecelakaan yang seperti apa yang dimaksudkan dari kata wail di sini? Itu banyak para ulama menjelaskan kata wail ini. Jadi wail ini disebutkan bukan hanya kecelakaan biasa gitu ya. Wail ini memang asalnya
dari kalau berbicara dari sisi bahasa, maknanya wail itu al-halaku wal adabu. Apa itu al-halaku? Al-halaku itu kebinasaan. Wal adabu adalah azab. Jadi makna celaka di sini itu, kalau mungkin ibu ngebayangin kecelakaan, kayak kecelakaan kendaraan gitu ya, atau kecelakaan kayak ketimpa tiang, atau kecelakaan apa. Nah, maksud yang di sini adalah di tafsir ini, al-wail ini secara bahasa maknanya al-halaku, yaitu kebinasaan. Wal adab, azab ya, azab. Azab bagi orang yang layak mendapatkannya. Jadi al-halak atau kebinasaan, dan azab bagi orang yang layak mendapatkannya. Nah, tujuan dari kata ini Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalimat wail, yaitu dalam rangka apa? Memberikan ancaman. Jadi kalau di dalam bahasa Arab diawali dengan kata wail, gitu ya. Itu adalah memberikan ancaman dan peringatan sangat besar. Maka penting sekali kita memahami surat ini atau ayat ini supaya kita tahu bahwa siapa sih yang akan Allah nanti binasakan atau Allah nanti akan memberikan azab, yaitu kepada siapa dengan kalimat wail ini gitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa Allah memberikan ancaman, Allah memberikan teguran keras kepada orang-orang yang disebutkan setelah kalimat itu, maka kita wajib untuk meninggalkannya, wajib untuk menghindarinya dari amal yang seperti itu, gitu ya. Jadi wail itu tadi kecelakaan atau kebinasaan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut sebagian dari ulama. Ada juga yang memberikan makna wail ini, kata wail ini adalah nama sebuah lembah yang ada di neraka jahanam. Jadi ada yang disebut wail di dalam neraka jahanam, yaitu lembah neraka jahanam yang di dalamnya itu apa? Mengalir nanah-nanah manusia yang sudah disiksa oleh Allah. Jadi bukan air biasa, tapi yang mengalirnya itu adalah nanah-nanah para penghuni neraka. Nah, ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas yang berpendapat seperti ini. Nah, ini didasarkan kepada hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW tentang wail itu adalah lembah yang ada di neraka jahanam yang airnya itu adalah nanah dari para penghuni neraka. Jadi wajar kalau ketika kita membaca ayat ini itu bakal merasa merinding, ketakutan karena luar biasa seperti itu. Nah, bunyi hadisnya seperti ini. Wailun kata Rasulullah. Wailun wadin fi jahannam. Wail itu adalah lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Yahwi fihil kafiru arba'ina kharifan. Yang orang-orang kafir akan dilemparkan ke dalamnya selama perjalanan nih, ketika Allah lemparkan sampai benar-benar ke wail itu, ke dasar wail itu, yaitu arba'ina kharifan, 40 kurun disebutnya, 40 tahun. Baru kemudian qabla ayyabluga qa'ra'u, sebelum sampai ke dasar. Jadi wail itu disebutkan wadin min jahannam, jadi lembah yang ada di neraka jahanam yang orang-orang kafir nanti akan dilemparkan, dijatuhkan ke dalamnya, yang perjalanannya itu sampainya itu adalah 40 tahun baru nyampe itu ke dasar dari wail itu. Perjalanan yang sangat panjang. Jadi bagaimana dilemparkan sepanjang 40 tahun itu untuk sampai ke wail itu, yang di dalamnya ketika ketemu ternyata bukan air yang bisa diminum, ternyata nanah dari penghuni neraka, dan nanahnya nanah yang sangat menjijikan, kotor, bahkan panas disebutkan gitu ya. Itu hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Nah, pendapat ini juga tadi sebutkan kan pendapat Ibnu Abbas. Ini juga
pendapat dari Nujarir At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini. Jadi wail itu adalah lembah yang dialiri oleh nanah para penghuni neraka di bagian paling bawah bagi orang-orang yang berlaku curang. Jadi orang-orang yang melakukan kecurangan nanti disimpannya itu adalah di wail, di lembah wail yang airnya itu adalah dari nanah-nanah penghuni neraka. Nah, maka perlu tahu curangnya itu seperti apa sih? Jangan-jangan nauzubillahi kalau termasuk kita, karena kita tidak mempelajarinya. Maka pentingnya kita memahami Al-Quran, bukan hanya sekedar kita itu membaca Al-Quran, bisa betul misalnya tajwidnya, makharijul hurufnya, tapi juga kita wajib memahami isi Al-Quran, mentadaburinya. Supaya apa? Supaya jadi pedoman buat hidup kita di dunia. Jadi jangan merasa cukup ibu-ibu rahimakumullah kalau kata kita ada saya mau udah pintar baca Qurannya, udah lancar, udah kayaknya surga tinggal cerap aja gitu ya. Nggak cukup dengan kita bisa membaca Al-Quran. Kita itu wajib mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran itu pedoman hidup kita. Bagaimana mungkin Al-Quran dijadikan oleh kita sebagai pedoman kalau kitanya kagak ngerti, kalau kitanya nggak paham. Kayak kalau ibu-ibu nih beli HP, buku petunjuknya pakai bahasa Cina, kira-kira bakal dibaca nggak sama ibu? Kata ibu tuh udah deh, yang penting nanya aja. Tapi tetap nanya kan? Nanya misalnya ke anaknya, nak, nih ibu punya HP baru, gimana caranya nyalainnya? Gimana matiinnya? Gimana kalau mau buka WA? Gimana kalau baca? Kan gitu ya. Nanya ke yang lebih tahu. Tapi kalau kita nggak tahu caranya, walaupun HP-nya yang mahal banget, misalnya yang terkini, yang terupdate, cuma kita pandangin aja nih, gue punya HP baru. Gimana nyalainnya? Takut Karena apa? Nggak tahu cara menggunakannya. Nah, apalagi hidup kita nih. Hidup kita ini gak akan berhenti sampai di dunia aja, mati selesai. Tapi hidup kita ini akan mati dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Kalau hidup kita sembarangan, kalau hidup kita gak pakai pedoman, belangsak gak kira-kira tuh? Kejedor-jedor. Kayak ibu misalnya masuk ke dalam rumah gelap gulita, gak tahu situasi dan kondisi di rumah, kepentok-pentok. Mau buka salah masuk, kejedor tembok, kejedor pintu dan lain sebagainya, karena nggak tahu pedomannya. Tapi kan begitu sudah tahu, ibu tiap hari itu sambil merem juga masuk ke kamar, nyampe baru nyium aja kita merem, misalnya dari sini jalan udah tahu nih rumahnya, nggak akan salah karena udah biasa. Nah, jadi Al-Quran ini harus kita pelajari dalam rangka dijadikan oleh kita sebagai pedoman. Jadi bukan yang lain pedoman kita itu, bukan ngelihat orang, bukan ngelihat si Anu, si Fulan, atau karena kebanyakan orang melakukannya. Sekarang lagi apa trennya orang-orang berbuat apa? Trennya apa orang-orang sekarang? Ya? Apa? Pembunuhan. Oh, tren. Kata ibu kalau pembunuhan kayaknya masih serem ya kita pembunuhannya. Nah, kenapa? Yang lagi viral apa tuh? Pembunuhan sekarang lagi viral ya. Maka kemudian ya bisa jadi tadi sama yang nggak punya iman, yang nggak tahu bahwa dia nanti bakal dimintai pertanggungjawaban, sama-sama. Atau bunuh diri. Aduh, kok sulit banget di hidup merana gitu ya. Dari tadi belum makan, belum ketemu makanan gitu kan? Bisa jadi udah deh, mendingan mati aja katanya gitu. Karena apa? Nggak tahu jalan hidup di dunia, itu ruginya. Kalau orang mukmin itu nggak pernah akan resah. Hari ini Allah jamin rizkinya selama kita masih hidup. Tinggal kita apa? Melakukan aja ikhtiar yang terbaik. Dan ikhtiarnya bagaimana? Jangan sampai juga ikhtiarnya menyimpang dari perintah ataupun larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya, kita ini kan kalau lapar kudu makan kan ya Bu? Dari mana cara untuk memenuhi makan? Maka kita punya suami cari nafkah. Berapapun yang dia dapatkan, itulah rezeki kita hari itu.
Nggak akan pernah bisa kita menyamakan rezeki kita itu dengan orang lain. Misalnya sama-sama jadi pedagang atau sama-sama jadi pegawai satu perusahaan, ternyata yang didapatkannya berbeda. Kita jangan protes. Nyesel banget, coba suaminya yang itu ya, gajinya kali jadi gedean gitu kan. Nggak akan bisa, karena itulah rezeki kita. Begitu juga kita jualan, sama-sama jualan cengek. Tahu cengek kan ya Bu? Cabai. Di sebelahnya juga jualan cabai. Tapi ternyata yang kita dapatkan gak sama dengan sebelah. Padahal bisa jadi cabai kita lebih bagus, cabai kita lebih banyak, yang lain kok lakunya lebih banyak. Itulah rezeki kita. Karena rezeki itu gak akan ketuker, gak akan salah pundak, gak akan nyasar. Pasti benar itu rezeki kita. Jadi gak akan begini, tuh gara-gara dia sih itunya, si mejanya dikedepankan, jadi punya kita nggak kelihatan. Ada kan yang suka begitu ya? Ada. Kalau lagi kerja habis sih dia mah caper kerjanya, jadi gajinya beda lebih gede. Bukan, karena rezekinya aja. Maka yang kita lakukan ikhtiar yang terbaik, tidak menyimpang. Udah dapat pahala belum dapat rezekinya juga. Maka para bapak tiap hari kerja, gajinya tiap hari apa sebulan sekali? Sebulan sekali ya, kecuali yang memang gajiannya tiap hari gitu ya. Sebulan sekali itu kerjanya mah 30 hari, digajinya cuma sekali, ya kan? Iya, kerjanya mah tiap hari, tapi berkeluh kesah nggak? Padahal ini udah kerja belum dapat gajinya. Tenang aja, suatu saat dia bakal mendapatkan gaji kan gitu. Itulah rezekinya. Udah dapat di tangan, amplopnya tebal karena baru diterima ya gitu. Dengan ternyata tebal itu dengan nota hutang jadi lebih tebal lagi gitu. Ya kayaknya harus nyalain gelap ya. Terus gitu ya, setelah itu kita dapatkan, apakah semuanya bisa kita makan? Bisa jadi enggak kan? Bisa jadi enggak kita semua nikmati, karena ternyata ada hak orang lain juga di situ. Tiba-tiba ada yang datang minta bantuan, tiba-tiba ada yang datang yang minjem, tiba-tiba yang ini. Itulah rezekinya. Rezeki kita ya segitulah, gitu ya. Maka Bapak Ibu pun langsung mau mencari rezeki. Gitu ya. Jadi kita itu tugasnya hanya ikhtiar aja yang maksimal gitu ya, terutama kalau soal nafkah kan kepada lelaki gitu ya, kepada lelaki yang dewasa, yang udah balik, yang sehat gitu ya, itu tugasnya. Nah, bagi perempuan apa tugasnya? Qanaah. Qanaah kalau punya suami itu. Qanaah itu apa? Menerima. Al-qanaatu bil qalil, menerima dengan sesuatu yang sedikit. Kalau suami bawa banyak diterima nggak Bu? Oh diterima banget kata ibu-ibu. Kalau bawanya dikit, kudu diterima juga. Qanaah, menerima. Itu tugasnya perempuan. Makanya ibu-ibu yang ngaji nggak akan ngeluh. Berapapun yang dibawa oleh suaminya, itulah bagian rezekinya. Nggak bakalan ngebanding-banding dengan orang lain. Karena kalaupun misalnya menghayal, coba kalau saya dengan si itu, misalnya ya, terjadilah dengan si itu, dianya jadi miskin tuh, gara-gara nikah dengan kita, gitu kan? Iya, jadi kita itu memang rezekinya lah gitu. Ada kan yang misalnya, yaitu yang disebut, yaitulah rezeki istrinya, rezeki anaknya, yang bawa suaminya. Kalau suaminya bukan itu gimana? Mungkin saya lebih banyak, belum tentu. Oh iya katanya tuh nikah sama orang kaya tuh gitu ya, orang kaya dinikahinlah sama orang kaya. Nanti kan otomatis menurut perkiraan manusia bakal kaya. Begitu nikah dengan kita sakit stroke, ya kan bisa terjadi. La ilaha illallah, ternyata nggak kaya juga gitu kan. Nah itu, jadi kita itu harus al-qanaah, menerima dengan yang sedikit. Kalau nerima yang banyak mah insya Allah kan siap ya Bu? Nah siap kata ibu-ibu. Kalau yang banyak mah nggak usah ini, catatannya udah banyak kok gitu ya. Jadi itu al-qanaatu bil qalil. Nah kita lanjut, kenapa saya membahas ini dulu? Karena
Nah ini, yang wail itu yang tadi disebutkan, yang akan dilemparkan ke lembah wail yang jaraknya 40 tahun itu adalah orang-orang yang mana? Lil mutaffifin. Siapa al-mutaffifin itu? Al-mutaffifin itu adalah orang yang apa? Dikatakan al-mutaffifin itu dia melakukan pengurangan dengan takaran atau timbangan yang sebenarnya dia menguranginya itu sangat sedikit. Misalnya gini, sangat sedikitnya. Ada orang yang beli 1 kilo. 1 kilo itu kan 1000 gram ya Bu. Dia nguranginya gak banyak-banyak, 50 gram aja. Berarti 50 gram itu setengah ons ya. Ya gak Bu? Ibu-ibu masih ingat kan matematika? Sekilo itu 10 ons. Kalau digramkan berarti jadi 1000 gram. Betul kan? Nah, betul ya, 1000 gram. 1000 gram. Dia nguranginya bukan setengah kilo, bukan, cuma 50 gram. Kira-kira kalau gula dikurangi 50 gram kelihatan nggak? Nggak bakalan kelihatan. Kalau nggak ditimbang kembali, cuma diambil berarti setengah ons gitu. Kan sedikit ya, dibandingkan dari 1000 dikurangi 50. Dikit banget kan? Dikit. Tapi itulah yang disebut dengan al-mutaffifin, orang yang curang. Kenapa? Gara-gara tadi kan, kalau saya dipasin nih, untungnya dikit. Kalau dari 1 orang saya kurangi 50 gram, ada yang beli 10 orang aja jadi berapa? Jadi 500 gram. 500 gram berapa? Setengah kilo. Kalau gula setengah kilo harganya berapa? Berapa sih Bu harga gula? Saya kayaknya udah berapa tahun gak beli gula nih masalahnya. Beneran Bu, berapa sih harga gula Bu? 10.000. Nah 10.000 lah gitu ya. Berarti 500 gram itu 5.000 kan? Dari 10 orang dia dapat lebihnya dari mengurangi timbangan itu hanya 5.000 dari 10 orang. Jadi kalau dihitung timbangannya itu gak berasa, gak terasa, sangat sedikit. Tetapi itu Allah mengatakan wailun, celakalah lil mutaffifin, bukan yang curang begini. Kan suka ada tuh zaman dulu, yang nggak tahu zaman sekarang. Kalau di kampung rambutan tuh ada beli misalnya apel sekilo, nggak adanya 200 gram. Pas ditimbang ke rumah cuma 800 gram. Kan itu kelihatan banyak. Apalagi kalau belinya dukung, kok jadi kenapa ringan banget? Ternyata cuma 800 gram. Nah itu apalagi melebihi dari curang yang disebut al-mutaffifin. Jadi al-mutaffifin itu menguranginya sangat sedikit. Tapi na'udzubillah min dzalik, Allah akan memberikan siksaannya itu dengan wail, celakalah, kebinasaanlah, azab yang sangat pedih di sisi Allah. Orang-orang yang suka mengurangi timbangan, yang mengurangi takaran, yang mengurangi, misalnya kalau yang jual kain, kurangilah. Kalau 1 meter itu berapa senti? 100 senti ya. Jadi pelajaran matematika 100 senti. Kurangilah 2 senti. Kalau jualannya grosir kan, kalau dia misalnya belinya 10 meter kali 2 senti itu 10 kali 2, jadi udah 20 senti. Dihitung kalau bahannya yang 40.000 semeter, berarti jadi berapa? Jadi 8.000 kan? Dari 1 orang. Nah, jadi sedikit ngambilnya itu, tapi masya Allah, kecelakaan kata Allah. Jadi baik itu timbangan yang ditakar, yang diukur, atau misalnya ngejual tanah gitu ya, dikurangi dikit gitu ya. Padahal di sertifikatnya berapa, kurangi dikit. Nah, atau beli apalah gitu ya, mengurangi gitu ya. Kalau zaman dulu suka ada tuh yang suka ngitung, tukang jualan apa tuh? Kalau yang ngitungnya gini, 1, 2, 3, hiji, 2, 2, 3, 4, 5, yang gitu deh. Itu jualan apa tuh? Nah, itulah ya. Coba ibu hitung ulang.
Mungkin kalau belinya cuma 10 sih kelihatannya. Tapi kalau belinya sekarung, nah itu adalah 1-2 mah gitu ya. Itu tapi zaman dulu. Kalau sekarang tukang itunya udah pada ngaji, jadi takut. Gitu ya. Iya, sampai ke tukang minyak gitu ya, kayak di grosir-grosir itu. Nah itu. Makanya mereka punya busa. Karena walaupun setetes itu bisa diangkut pakai busa. Nanti dapetnya jadi itu. Nah itu. Nah itu. Nah jadi yang dikatakan wail itu yaitu lil mutaffifin, buat orang yang ngurangi timbangan dan nguranginya itu sangat sedikit. Jadi kalimat at-tafif itu adalah kurangnya itu dikit banget, tipis banget. Tapi kecelakaannya luar biasa. Maka luar biasa ini pengaruhnya buat kita mempelajari ini. Kita nggak akan pernah berani melakukan kecurangan itu, apapun bentuknya, gitu ya. Apapun bentuknya itu kecurangannya. Nah, maka tadi pengertian dari al-mutaffifin itu adalah disebutkan at-taklil, gitu ya, mengurangi dari pemiliknya itu dengan yang sebenarnya pemiliknya itu nggak sadar. Kan kalau orang beli nih gula, bisa saya beli gula ke Bakpur beli gula, udah dibayar, berarti si gula itu milik siapa? Milik saya kan? Nah saya nih dikuranginya itu tanpa saya tahu dan saya sadar. Jadi nggak perlu harus dicurang, ketahuan, enggak. Karena yang akan mengukur, yang akan menilai, yang akan tahu dia melakukan kecurangan hanya dia dengan Allah kan? Dan malaikat yang mencatat amalnya. Jadi kan dia nggak tahu, nggak apa-apa kalau nggak tahu. Kan bukan yang membeli yang akan menghisab dia. Yang akan menghisab dia itu nanti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya nggak ada pintu celah kesempatan untuk melakukan kecurangan. Karena apa? Yang menghisabnya itu adalah Allah, yang senantiasa merekam kita, yang senantiasa ngesot kita, milem kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, kiri kanan kita aja ada malaikat yang mencatat, gitu ya. Catatan amalnya disetorkan. Walaupun tadi setiap pembelinya mungkin bertahun-tahun dia melakukan itu, nggak ada seorang pun yang tahu bahwa dia itu melakukan kecurangan. Bahkan disebutkan kalau zaman dulu itu pada zaman Rasul kan, kenapa turun ini ayat turun? Jadi di Madinah itu Bu, orang yang jualan itu punya 2 takaran. Satu takaran yang pas, satu takaran yang kurang. Kayak kalau tukang kacang tuh ada yang itu takarannya itu memang blong, misalnya seliter, benar-benar seliter. Ada yang bawahnya itu diganjel pakai kertas. Pernah lihat nggak Bu? Ya kan? Pernah atau pengalaman gitu ya. Nah itu jadi yang dilihatin, yang ditampakkan ke penjual itu, ke pembeli itu adalah takaran yang kosong kan tadi, yang full. Tapi begitu dia naker, pakai takaran yang kurang, yang ada ganjelnya. Gitu. Kalau timbangan sekarang diakalin kan di bawahnya, ada banyak tuh ya kejadian bawahnya itu diakalin. Jadi kalau literan begitu, jadi dia nggak full 1 liter gitu ya. Jadi ada batasannya gitu. Sengaja itu bikin. Walaupun nggak banyak dia nguranginya. Mungkin kalau yang di letternya kacang paling kurang 5 biji mungkin gitu ya. Kan gede-gede bijinya. Tapi kalau yang di liternya minyak ya rada banyak. Karena kan cair gitu ya. Yang di liternya beras agak banyak juga. Tapi nggak akan kelihatan karena dia cuma sebatas itu, kertasnya aja diganjel. Nah zaman dulu itu marak banget yang begitu gitu ya. Nah ternyata pada saat itu ketika sebelum turun ayat ini terjadi transaksi itu seperti itu. Maka ketika Rasulullah tahu, turunlah ayat ini. Wailul lil mutaffifin. Jadi mereka itu pada bawa 2 takaran gitu ya. Takaran yang benar dan takaran yang sudah dikurangi. Jadi kecelakaan yang luar biasa gitu ya. Siksaan yang luar biasa bagi orang-orang yang suka mengurangi. Terus apalagi curangnya itu, curangnya al-mutaffifin ini dijelaskan di ayat yang keduanya. Jadi gambaran orang yang berlaku curang itu diterangkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa?
yaitu alladzina, yaitu orang-orang yang idzaktalu 'alan nas, apabila menerima takaran dari manusia, yustawfun, dia mintanya full, dia mintanya dipenuhi. Jadi orang yang curang itu kalau dia jadi pembeli, dia pengennya orang nimbangnya, ih kurang anget, tambahin dikit, dilempar tuh sama dia. Itu bahaya. Tambahin itu segeput nggak bu? Enggak, ibu ngelempar cuma 2 biji bawang, kurang anget. Padahal timbangannya udah pas. Kata dia, nah itu makanya kalimatnya yastawfun itu alladzina idzaktalu 'alan nas, apabila dia gitu yang menerima takaran dari manusia, berarti dia jadi pembeli. Dia itu apa? Yastawfun, mintanya dicukupi. Bahkan disebutkan di dalam tafsirnya, bukan hanya dicukupi, tetapi dilebihin. Minta ada kelebihan. Di mana ya yang suka begitu? Di pasar. Pelakunya siapa ya? Ibu-ibu. Jadi penting nih ibu-ibu. Kalau kata ibu-ibu di sini, saya mah bukan pedagang. Ternyata yang curang itu juga bukan hanya pedagang. Pembeli pun itu si pedagangnya karena untungnya tipis sampai dipasin gitu ya. Kayak orang yang jualan telur tuh sampai suka susah itu. Pilih lagi, pilih. Makanya tukang telur sekarang pakai timbangan yang elektrik kan, yang digital, supaya lebih dari cuma 0, sekian juga kehitung uangnya. Kalau pakai timbangan gitu udah berhadapan dengan emak-emak kan. Kalau udah lawan emak-emak kan, udah tadi harganya ditawar, pas ditimbang minta anget. Udah dikasih yang kecil supaya pas, yang gedean dong katanya gitu. Udah yang gede kurang anget, tambahin dong. Aduh, nambah 1 telur udah nambah berapa? Apalagi harga telur sekarang mahal kan? Nah itu. Makanya tukang telur sekarang udah pakai digital, berhadapan dengan emak-emak nggak tahan, gitu ya kata yang penjual telur, nggak tahan berhadapan dengan emak-emak katanya gitu. Karena nggak bisa dipecah telur kan, beda dengan bawang mungkin bisa dipotek gitu ya supaya jadi cuma atu gitu ya, cuma jadi sesiung gitu ya dipotek. Tapi telur nggak bisa. Nah, jadi kalau jadi pembeli dia mintanya dipaskan, bahkan dilebihin. Nah, jadi coba ya kita pikir-pikir siapa nih orangnya, siapa ya gitu. Coret aja di sininya gitu. Nah itu, jadi dia minta dilebihin. Alladzina idzaktalu 'alan nas yastawfun, apabila dia berhadapan dengan orang lain, dia mintanya ditambahin atau dicukupkan dengan memberikan tambahan gitu ya. Kemudian apa? Itu ya yang pertama. Tapi sebaliknya, wa idza kaluhum, dan apabila mereka menakar, yaitu berarti siapa mereka itu? Yaitu kita jadi penjual, mereka menakar, awazanuhum, atau mereka yang menimbang, yusirun. Nah, jadi nakar dan nimbang untuk orang lain, yusirun, mereka kurangin karena takut rugi. Nah ini ya, jadi kalau jadi pembeli pengennya dilebih-lebihin dong gitu ya. Kalau harga pengennya dikurangin dong gitu. Makanya kalau pedagang baju suka bilang itu kancingnya bu yang dikurangin kan gitu ya. Karena minta terus kurang gitu ya. Atau panjangnya yang dikurangin gitu. Nah ini di dalam takran ya. Jadi dia yang curang itu atau yang melakukan al-mutaffifin yang nanti akan dibinasakan oleh Allah, dimasukkan ke dalam lembah wail itu adalah apabila dia jadi pembeli mintanya dicukupkan, bahkan minta dilebihkan. Kan kita nggak tahu pedagang itu ridho atau enggak. Kalau pedagangnya nggak ridho, apa yang sudah kita bawa itu jadi halal atau haram? Haram. Walaupun padahal lebihnya itu cuma 2 biji, kan rugi. Ya kan, misalnya si pedagang itu setelah timbang ridhonya segini, karena kita ngelempar lagi 2 biji, jadi di hatinya tuh kan biasa si ibu ini mah suka ngelempar-lempar,
tapi tetap dikasihin, tapi dia nggak ridho, jadi kecampur tuh, jadi haram semua. Kan rugi. Udah kita ngeluarin uang, udah kita nawar capek, ternyata barang yang kita makan tidak halal. Makanya kesimpulannya, baik pembeli ataupun kita sebagai penjual saling memudahkan. Kalau kita jadi penjual, pembeli gitu ya, kan bukan berarti nggak boleh juga ibu-ibu nawar ya. Karena soalnya saat ini kadang-kadang karena pembelinya udah pada tahu pasti ditawar, dikasih harganya yang tinggi gitu ya. Karena ini pasti ditawar lagi. Beda kalau ibu-ibu coba beli ke supermarket, bisa protes nggak ke kasir? Enggak, ibu nerima nggak? Nerima. Jadi seharusnya ke pasar pun begitu Bu. Kasihan orang pasar. Udah becek-becek. Ada nggak pasar yang kayak di supermarket bersih begitu? Kasihan dia, udah ngegendong, naik beca, segala macam. Wow, dia belum sempat mandi, belum sempat langsung buka lapak. Terus ketemu dengan ibu-ibu yang nawar, capek banget deh gitu. Tapi ibu datang ke supermarket, ibunya juga bajunya rapi, bersih. Terus nggak nolak lagi, ambil. Walaupun sambil bilang, padahal di pasar beda 500 loh ini, tapi biarin lah katanya gitu. Tapi itu ketemu sama pedagang di pasar, nawarnya Masya Allah. Coba pikir, siapa yang suka begitu? Makanya orang pasar itu kata saya kesabarannya luar biasa. Karena berhadapan dengan pasukan emak-emak, apalagi kalau beli belanjanya barengan. Langsung saling, iya benar kan gitu. Udah puyeng aja. Makanya berharapnya itu pedagang itu kalau datang itu datang sendiri-sendiri deh, jangan keroyokan gitu. Karena kalau keroyokan tambah bikin rusuh gitu. Gitu ya. Nah, jadi kalau jadi pembeli kita juga ya cukup lah. Kalau misalnya harganya segitu, kalau kira-kira nih uang kita nggak cukup, jangan pernah bilang mahal Bu. Kalau barang itu mahal, kira-kira ada yang beli nggak? Nggak ada yang beli kan? Tapi buktinya pada dibeli nggak sama orang? Dibeli. Jadi bukan mahal itu barang, tapi apa? Duit kita nggak cukup. Jangan menghina ke pedagang. Ya mahal banget bang, di sana mah tuh murah. Kata si abang kan gampang jawabnya. Ya udah beli di sono. Kan gitu. Taunya ya bang kasih dong kurang. Karena memang sebenarnya uang kita yang tidak cukup. Jadi sebenarnya hak pedagang mau dikasih harga berapapun, kita nawar boleh. Tapi kalau ternyata orang-orang kok pada beli ya anehnya gitu, berarti kan memang harganya. Karena kalau dia harganya misalnya nih di pasar harga bawang 5.000, dia jual 10.000, kira-kira ada yang beli nggak? Gak ada yang beli. Tapi kalau kita datang ke pedagang, harga bawang itu 5.500. Di yang lain memang ada yang jual 5.000 dan dia banyak yang beli. Berarti itu pasarannya. Jangan kita ngobok-ngobok, ya bang 4.000 lah. Sampai abangnya lelah banget. 10 menit ngelayani dia, nggak ada penjualan. Gara-gara berhadapan. Begitu ada yang beli, bang beli. Kata si ibunya, bentar saya dulu antrian dong. Aduh. Kan gitu ya, kalau di yang rame tuh gitu ya. Saya termasukkan yang jarang ke pasar, tapi suka dibawa sama Pak Amir di yang rame. Saya sampai bingung gimana antri. Jadi gimana antri? Bang itu, mbak itu. Begitu saya bilang, bang sebentar. Oh sebentar. Jadi pakai nomor ini tuh gimana ya? Jadi udah lebih baik menyerah. Ya, saya yang nunggu Pak Amir yang maju. Gitu. Jadi itu ya, jadi baik kita jadi pembeli maupun pedagang harus yang memudahkan. Jadi pedagang juga begitu. Ya kalau dia mau laku ya juallah sesuai dengan harga pasar supaya laku. Kalaupun beda gak masalah kalau ada yang beli kan. Maka kalau ada yang nawar, jadi kadang-kadang ya gitu. Kalau ada yang nawar kelihatan oh memang gak punya uang, ya udah kasihin aja lah gitu. Kalau ini yang nawarnya ngeyel padahal punya duit, nggak usah dikasih aja gitu. Pedagang itu udah tahu kok mana yang ngeyel, mana yang enggak gitu kan. Nah, jadi pedagang pun gitu ya bisa memahami nih sifat masing-masing orang. Begitu datang, oh ibu ini mah gampang, kasih aja, dia nggak nawar. Yang ini tinggiin aja karena nanti nawarin bawel gitu. Wah gitu. Jadi udah tahu jadi pedagang gitu.
Tapi harus saling memudahkan. Supaya apa? Ternyata ini ancamannya. Ini akan kena baik kepada pembeli maupun kepada pedagang melakukan kecurangan ini. Dan siksaannya sampai disebutkan wail, dimasukkan ke dalam lembah wail. Yang tadi airnya itu dari nanah-nanah penghuni neraka. Yang ketika dilemparkan 40 tahun, ya Allah. Kita nunggu usia 40 tahun juga lama kalau dihitung ya Bu. Cuma karena nggak kerasa aja tiba-tiba, ternyata udah angka 5 lewat gitu kan. Tapi kalau dari dulu ketika kita melahirkan anak kita, itu sampai dihitung, sampai ulang tahun itu bukan setahun sekali, seminggu sekali. Karena saking lamanya seminggu, sebulan sekali diulang tahunkan juga gitu ya. Saking lamanya nunggu sebulan. Tapi begitu udah tua, tiba-tiba udah segede begini aja ya. Gitu. Jadi lama itu 40 tahun. Kalau ibu melakukan perjalanan 10 jam aja jalan kaki, itu lama banget. Ini 10 tahun dan itu kondisinya dilemparkan oleh Allah. Jadi hati-hati ya Bu. Segera kita semua bertobat dari melakukan al-mutaffifin gitu ya. Besok-besok para pedagang senyum melihat ibu. Alhamdulillah udah ngaji surat al-mutaffifin gitu ya. Bahkan bisa jadi gini, si abangnya tiba-tiba datang gini, "Hei ibu, sehat?" katanya. "Kok tumben ngebewel surat al-mutaffifin Bang." Oh, langsung si abangnya juga pengen ngaji surat al-mutaffifin. Diumumkan di pasar gitu ya. Ibu-ibu yang mau beli gitu ya, baca dulu surat al-mutaffifin. Kata kita juga abang-abang pedagang yang di pasar, baca surat al-mutaffifin. Insya Allah gak bakalan berantem. Belanja kita 10 menit selesai. Kadang gak harus tawar menawar gitu ya. Nah, kita lanjut. Jadi tadi ya, kalau jadi penjual dia menimbang kemudian membuat orang lain rugi. Ini juga dijelaskan di dalam surat Ar-Rahman yang sering ibu-ibu baca ya, ayat 9. Wala tusirul mizan, janganlah kamu mengurangi timbangan. Jadi ayat ini menjelaskan tentang yusirun tadi ya, yaitu merugikan, yaitu mereka itu mengurangi. Nah, kenapa dianggap rugi? Ya karena merugikan orang yang dikurangi timbangannya. Jadi yusirun itu mereka mengurangi sehingga membuat rugi, membuat mengurangi kepemilikan orang yang misalnya membeli. Kata tadi harusnya sekilo itu 1000 gram. Gara-gara dia yusirun mengurangi, berarti bagi yang membeli menjadi rugi kan? Walaupun dia tidak tahu. Nah, si azab wail ini karena perbuatan dia merugikan orang lain. Walaupun hanya sedikit. Apalagi yang merugikan sekarang miliaran, triliunan ya Bu. Yang nipu rakyat gitu kan? Oh, nipu rakyat. Kemarin tuh ada sidang pengadilan pejabat seorang mantan menteri ya, sebutlah menteri pertanian ya, di negeri antah berantah di Konoha itu. Dia selain gajinya udah besar, terus tiap bulannya itu harus para pejabat itu ngumpulin uang buat bayar yang pertama skincare istrinya. Sebulan sekali 30 juta buat biaya skincare. Yang kedua, bayarin kartu kredit yang digunakan oleh istri. Belanja nganyuk Bu, lebih miskin dari kita tuh. Dia belanja aja pakai kartu kredit karena saking nggak punya duit, kan dibayarin tuh. Jadi ketika sidang itu ditanya kata hakim, sejak kapan Anda membayarkan itu? Sejak Bapak menjadi menteri, itu bayangkan. Jadi istrinya itu gaya skincare-nya, wajahnya jadi licin, itu duit kita Bu. Tuh, itu curangnya bukan lagi yang sedikit itu, 30 juta buat skincare. Bayarin kartu kredit, terus nggak cukup dari itu. Harus belikan mobil Alphard buat ibu. Padahal kan yang jadi pejabatnya siapa? Suaminya kan? Tapi
lagi si ibu harus punya mobil operasional dan harus Alphard yang harganya di atas 800 juta, Bu. Kalau kita punya duit 800 juta dibeliin kerupuk se-RW itu masih lebih, beli pabriknya saya. Nggak cukup dengan itu, mobil buat antar jemput anaknya kuliah. Masya Allah, sampai segitunya kita yang mengkak gitu ya, itu ngebiayain dia. Plus, masih ada plus itu setiap bulan ya, Bu. Bayaran rutin skincare, bayar kartu kredit, bayar cicilan mobil, itu Alphard dan satu lagi mobil buat antar jemput sekolah, ditambah bayar GoFood setiap hari 3 juta. Beli makannya, Bu, sehari 3 juta. Kita 3 juta makanan segimana? Beli kangkung dibeli sama abang-abangnya 3 juta mah, ya kan? Dia beli buat bayar itu, belinya katanya lewat itu aplikasi 3 juta per hari, bayangkan. Itu jadi pejabat tuh, Bu. Ibu masih percaya sama yang begituan? Walaupun ini saya live nanti suka dimatiin, jadi suka ada yang marah. Tunggu aja, katanya ngomongin aja, Bu. Itu tuh. Jadi begitulah, Bu, kelakuannya. Makanya wajar kalau kemudian yang korupsi itu bukan lagi 1 miliar 2 miliar, triliunan. Dana bansos, dana apa lagi? Dana BLT, dana apa lagi? Itu disuntik semuanya tuh. Yang sampai ke rakyat cuma nyicipin. Kayaknya dapat bantuan gitu ya, Bu. 300.000, kayak yang sebulan cukup 300.000 buat sebulan, dia sehari 3 juta. Ya Allah, kayaknya baik banget. Iya, 3 juta itu malak. Belum lagi plus dengan rumahnya kan listriknya gratis, teleponnya gratis, airnya gratis, gasnya gratis, mobil dinasnya gratis. Terus apa yang dia lakukan coba? Malah rakyat aja terus. Jadi ibu-ibu itu cuma jadi korban. Suruh ini, wah kayak kemarin kan rame-rame ibu-ibu teh ya, begini-begini, ujung-ujungnya sama aja. Ya kan? Ini sampai wah kayaknya Insya Nah itu terbukti bahwa itu sama aja. Selama bukan aturan Islam yang diterapkan, ujungnya bakal begitu. Udah ketebak dari awal. Begitulah, udah ketahuan. Jadi kalau sering dijelaskan sebelumnya itu ya, kan ibu-ibu kekeh aja gitu ya, mau begitu. Nah itu ujungnya itu udah ketahuan. Begitu juga. Itu ya. Ujung-ujungnya kan salaman semuanya kan. Padahal sampai berantem-berantem. Jadi rakyat jadi korban. Rakyat yang harus begini, begitu, diiming-imingi, dicela-cela. Kalau nggak begitu, sampai dipaksa orang. Kalau enggak katanya tidak anu. Ya Allah, gitu ya. Beginilah kalau tidak ngikuti aturan Allah. Jadi bukan aturan Allah yang ditakuti, cuma khawatir dengan ini sedikit, tergoda, gitu ya. Ternyata terjadilah lagi, gitu ya, terulang lagi. Kita lanjut. Kemudian di ayat selanjutnya, nah ini ya, di ayat selanjutnya, di ayat keberapa, Bu? Keempat. Allah, nah ini. Kemudian Allah ini mencela nih. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Jadi kenapa mereka berani melakukan al-mutaffifin? Ala, tidakkah orang-orang itu mengira bahwa mereka sesungguhnya akan dibangkitkan? Maksudnya apa? Kan mereka tahu bahwa nanti kalau mati itu bakal dibangkitkan, akan dimintai pertanggungjawaban. Di situ ada pahala, ada siksa, ada surga, ada neraka. Kok berani hidup di dunia itu menjadi orang-orang yang curang? Jadi ini celaan dari Allah, peringatan dari Allah. Bukankah mereka itu ngira nanti itu bakal dibangkitkan? Ketika dikatakan kamu kalau nanti mati bakal kemana? Nanti ada surga dan neraka. Kan berarti tahu
bahwa nanti itu bukan hanya sebatas mati, tapi Allah akan bangkitkan kembali, kemudian Allah akan mintai pertanggungjawaban atas apa yang setelah dilakukan di dunia ini. Seharusnya kalau tahu bakal dibangkitkan, gak bakalan berani menjadi orang yang curang sedikit pun, karena bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimatnya dengan ala yadunnu laika annahum mab'usun, gitu ya. Tidakkah orang-orang itu ngira bahwa nanti itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kayak misalnya gini, ibu tahu sungai yang di sana dalam enggak? Yang di seberang kita? Oh dulu nama apalagi ya, dalam banget. Pertama kali ke Depok sini serem banget itu lihat sungai. Kalau sekarang karena udah banyak pembangunan, udah banyak itu jadi rada-rada ini ya. Udah tahu itu dalam, kemungkinannya apa di situ? Ada beling, ada apa? Terus ibu ngajeleng ke situ. Istilahnya bukankah tahu bahwa di dalam itu berbahaya? Ada beling, ada paku, ada apa? Kok berani masuk ke situ? Gitulah kasarnya gitu. Atau misalnya ibu punya sumur, ibu yang ngegali sumur itu misalnya 12 meter. Kira-kira kalau kita masuk 12 meter ke situ selamat nggak? Kemungkinannya kalau hitungan manusia kan enggak ya, kecemplung itu. Udah tahu bahwa kalau kecemplung ke situ itu bakal mati, terus kita nyeblusin diri gitu. Kita naik ke pinggir sumur itu tanpa pegangan, kan sama dengan begitu. Bukankah tahu kalau masuk ke situ itu bakal mati? Kok kenapa dilakukan? Atau contoh kecilnya lagi, contoh sederhana, kita nyebrang. Kalau kita nggak lihat kiri kanan, nggak memperhatikan mobil sebelah kiri sebelah kanan, kita nyebrang aja. Kemungkinannya apa? Ketabrak. Terus kita nyebrang aja santai. Kata yang seberang ternyata ketabrak. Kan kata orang yang seberang yang ngeliatin, emang dia kira bakal selamat kalau cara nyebrangnya begitu, gitu ya. Tapi karena ibu-ibu pelakunya, ibu-ibu mah enggak. Kalau naik motor, ibu-ibu itu sen kanan belok kiri, nganan sennya kanan, tiba-tiba belok kiri, itu serem banget gitu. Kalau berhadapan dengan gitu. Kalau mau ke kiri dari 1 kilometer udah kiri aja, taunya ngedadak ke kanan. Itu si ibu bingung banget gitu ya. Padahal kalau kita bilang gitu, bukannya itu si ibu itu udah pasang sen ke kiri, tapi kenapa belok ke kanan? Dia ketabrak lah. Gitu. Kayak ada tuh, saya pernah. Itu dari jauh udah kelihatan. Itu naik motornya kenceng banget. Pasti pertigaan Rasa Mala. Saya kebayangnya itu orang yang pulang dari pasar tuh, kan ada. Ini dari arah yang lurus dari Siak itu ya, yang lurus itu. Kenceng banget kata saya. Baru di belakang itu saya sampai lihat ini. Aduh, itu kalau ada yang belok aja sekaligus ketabrak. Itu di depan mata banget, Bu. Tiba-tiba itu terus astagfirullah. Kan sama yang nabraknya juga kan tahu ini belokan kok kenceng banget. Tabrak sampai jauh itu terus. Saya lihat di belakang. Benar udah kebayang. Gitu, ibaratnya gitu tuh. Dia mencelakakan diri sendiri yang padahal udah ditebak bakal celaka gitu. Dia melakukan itu. Gitu. Kan kita tahu ya, kalau karena saya supir jadi tahu, aduh kalau belok begitu aja suka, aduh tekor nih beloknya kan gitu ya. Kalau lihat motor yang terus, aduh serem deh pokoknya kalau ngikutin apalagi motor ya, terutama yaitu kaum emak-emak yang jagoan itu. Kan kayak naik bajai ya, bajai itu nggak pernah wah gitu. Jadi sebab dulu juga saya waktu kejadian dulu kecelakaan kayak itu kelihatan saya. Aduh ini si bapak tekornya beloknya benar kan, dar aja nabrak mobil yang kita kendarain. Kan udah kelihatan tekor nih gitu ya. Kita nggak bisa menghindar karena di pinggirnya itu jurang gitu ya. Waduh bapak ini tekor nih, dar. Jadi waktu itu ya, oh ya udah gitu kan. Makanya itu kalau di jalan itu begitu kan, kita hati-hati, orang nggak hati-hati gitu ya. Orang hati-hati, kita yang ngantuk gitu ya.
Nah, balik lagi ke sini bahwa Allah mencela kepada kita. Ala yadunnu ulaika annahum mabusun. Allah udah menjelaskan bahwa kita itu mati bakal dibangkitkan kembali dan akan dimintai pertanggungjawaban. Harusnya nggak berani tuh melakukan itu. Jadi, kalaupun oleh Allah diberikan siksaan yang luar biasa, kan udah dikasih tahu. Istilahnya kalau bahasa ibu-ibu, nah kan udah dikasih tahu. Rasain aja, kan gitu bahasa ininya ya, bahasa kasarnya gitu. Jadi kalau kita udah tahu bahwa kita itu bakal mati, hidup kita diciptakan oleh Allah gitu ya, maka ketika Allah menciptakan kita hidup di dunia supaya taat kepada Allah. Kenapa kudu taat kepada Allah? Nanti bakal dibangkitkan oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban apapun yang dilakukan oleh kita, termasuk diantaranya ini di dalam surat Al-Mutaffifin, mengurangi timbangan gitu ya, berbuat curang. Kita lanjut. Itu di ayat selanjutnya, yaitu liyaumin adim. Nah, kapan tuh hari kebangkitan itu? Yaitu liyaumin adim, yaitu pada suatu hari yang sangat besar. Kenapa disebut yaumun adim? Yaitu pada hari kiamat. Hari kiamat itu hari yang sangat besar. Nggak ada seorang pun, kalau kan pernah dijelaskan ya di surat-surat yang sebelumnya, bahwa pada hari kiamat itu ibu yang lagi nyusui aja melepaskan susuannya. Ibu yang lagi hamil aja sampai melahirkan tanpa sadar. Dia sudah tidak ingat lagi mana anak, mana istri, mana suami gitu ya. Kalau seorang perempuan, udah dia lari terbirit-birit menghindari kejadian yang luar biasa ini. Kejadian yang sangat menakutkan pada hari kiamat. Nah, kejadian hari pembalasan itu ya setelah hari kiamat. Akan dibangkitkan kembali seluruh manusia semenjak Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad SAW akan dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian tadi dihisab, dihitung semua apa yang kita lakukan. Bahkan bukan hanya dihitung, ditontonkan apa yang sudah kita lakukan. Jadi kudu malu. Kalau saat ini di dunia banyak emak-emak yang sudah hilang rasa malunya, itu ya, ingat nanti di akhirat. Emang ditonton kembali nggak malu tuh, gitu ya, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Ya. Yaitu hari apa? Ini jam itu yang nyala yang mana ya? Oh. Hari yang sangat besar itu apa? Yaitu yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Yauma yaitu pada hari ketika yaqumun nasu, manusia berdiri tegak li rabbil alamin, menghadap Rabb semesta alam. Berdirinya untuk apa? Tadi untuk dihisab. Pada hari ketika manusia menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang menciptakan alam semesta ini. Semua manusia, bukan hanya orang Islam, semua manusia, karena sebenarnya manusia ini diciptakan hanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi manusianya aja mengaku kemudian Tuhannya beda-beda gitu ya. Padahal yang menciptakan adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Jadi mereka berhadapan dengan Allah, yaitu menunggu catatan amal. Mereka dibangunkan, tadi dibangkitkan dari kubur-kubur. Mereka datang berkumpul di padang mahsyar dengan menunggu catatan amal. Setelah itu menunggu balasan, dihisab, dihitung dengan Allah sebaik-baik hitungan. Allah itu sangat cepat hitungannya, nggak kayak manusia. Kan mungkin kebayangnya, kok lama banget nanti hitungnya. Allah itu sangat cepat hitungannya. Jadi dihitung dan sangat detail, gak akan ada yang terlewat sedikit pun. Maka kenapa kita itu sering bertobat, baca istighfar itu setiap saat. Karena banyak hal bisa jadi kita melakukan kesalahan
yang tidak kita sadari. Kalau kita tidak bertobat, kalau kita tidak minta ampun kepada Allah, nah akan dihisab nanti, akan dibalas. Maka penting banget kita mempelajari Al-Quran ini, gitu ya, mempelajari Islam dengan benar. Jangan Islamnya itu ngaku KTP doang, tapi yang dipelajari yang lainnya. Kita kudu mempelajari Islam dari A sampai Z, dari akar sampai daun, supaya kita tahu, karena seluruhnya oleh Allah diatur. Bagaimana cara kita ibadah kepada Allah? Allah memberikan aturan, nggak sembarangan. Misalnya ibadah mahdoh kita, sholat kita, makanya kenapa subuhnya 2 rakaat, duhur, asar 4 rakaat, nggak boleh kita ngelebihin ataupun ngurangi. Sampai baca Al-Quran, zakat, infak, sodakohnya itu ada aturannya. Itu diatur di dalam Islam. Dan bukan hanya itu, misalnya kata ibu bilang gini, oh saya mah udah taat banget sama Allah, udah sholat malam juga, sholat wajib apalagi, sholat sunnah, mulai dari sholat duhanya, sholat malamnya, tahajudnya, sholat hajat, sholat sunnah apapun dilakukan, tapi dia masih riba. Nggak dikatakan dia orang-orang yang taat kepada Allah, karena dia masih riba. Atau dia tadi masih curang, masih melakukan tidak nutup aurat, tidak dikatakan taat kepada Allah. Walaupun misalnya baca Qur'annya sehari, bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi di hari-hari biasa juga khatam Al-Quran seminggu sekali, tapi dia masih maksiat kepada Allah, tidak dikatakan taat. Jadi yang disebut dengan kalau bahwa surga itu hanya, kan nanti ketika dihisab itu ya, maka baru tuh ada surga dan neraka setelah melewati Shiratal Mustaqim gitu ya. Nah surga itu hanya ditempati oleh orang-orang yang bertakwa. Nggak ada orang lainnya kecuali orang yang bertakwa. Uiddat dan bumi uiddat lil muttaqin, hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Taat terhadap perintah Allah, meninggalkan seluruh larangannya. Bukan hanya di bab sholat saja, puasa saja, zakat saja, tetapi seluruh aspek kehidupan. Tadi hubungan kita dengan Allah diatur, kita harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Kemudian juga hubungan kita sesama manusia diatur oleh Allah. Di antaranya tadi soal timbangan, itu kan hubungan sesama manusia ya. Atau sering kita bilang muamalah. Baik dia muamalah jual beli kah, pendidikan kah, gitu ya, sosial kah, politik kah, bahkan negara itu mengatur hubungan sesama manusia diatur di dalam Islam. Maka kalau kita menyimpang dari aturan Islam, tidak dikatakan takwa.